singkong dan apa gitu ya. Terus terang jamaah, saya tadi itu berangkat pukul 17.15. Setelah Kang Jaya dari rumah saya tadi, saya rapi langsung berangkat. Karena hujan, jadi saya bawa mobil. Dan pada pukul maghrib sekitar 18.30 saya mesti PLN. Subhanallah. 18.30 saya mesti PLN. Akhirnya mau nggak mau saya telepon bini saya repotin dia, alhamdulillah istri saya karena saya bawa mobil, jadi saya telepon tolong ibu kami. Jadi istri saya bawa motor, nyamper saya ke PLN, saya sholat di PLN, sholat lagi di situ, di Ustaz Tahyadi. Kalau ketemu sholat situ, habis sholat baru saya naik motor kemarin, itu pun diantarin dan motornya langsung pulang lagi. Dan saya pikir karena masih cuma pengen hadir di majelis taklim, tapi subhanallah ternyata Kiai Ali juga tidak ada, dan saya juga terserang juga belum ada kabar dari beliau ini. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah masuk di akhir Sya'ban. Itu artinya Ramadan sudah tinggal menghitung hari. Benar kan? Rasulullah itu sampaikan bahwa qad ja'akum Ramadan syahrullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Orang kalau sudah masuk bulan Ramadan insya Allah berkah. Sebab apa? Kalau kita lihat begitu banyak keberkahannya. Bapak kalau sore saja, Pak, sore kalau di rumah kira-kira sirup nggak punya, korma udah habis, kue nggak ada, duit nggak ada, duduk aja makan. Menjelang maghrib, kira-kira ada nggak? Tergantung. Iya, dia ada namanya apa enggak gitu. Kalau nggak ada, tahu aja. Tapi insya Allah biasanya setiap masalah itu ada. Ya, takjil itu ada. Ya, kalau sahabat itu agak beda. Artinya apa? Subhanallah, keberkahan itu datang kepada kita karena Ramadan itu bulan istimewa. Kan Ramadan itu bulan keberapa? Coba itu Maret, Safar, Syawal, akhir ke-9. Ya, bulan ke-9. Artinya apa? Kalau angka 10 berarti ada 0 sama 1. Benar ya? 1 ada 0. Angka 12 ada 1 ada 2. Tapi kalau 9 itu adalah dalam hitungan matematika nilai paling tinggi. Kalau kita punya rapor angka 9 berarti nilainya mukas, nilainya sempurna, benar ya? Artinya apa? Ramadan itu berada pada bulan ke-9, artinya saking istimewanya Ramadan. Maka pantas ketika Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, nggak main-main doanya Rasulullah doanya nggak main-main. Kenapa? Karena doa Rasul itu bukan hanya sehari 2 hari sebelum Ramadan tiba, tapi Rasulullah berdoa ketika di bulan Rajab, berarti kan 2 bulan sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasulullah minta kepada Allah biar dipanjangkan umurnya bisa sampai pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk orang yang Ramadannya sama kayak tahun lalu atau lebih baik dari tahun sebelumnya, itu yang penting. Sebab ketika Ramadan tiba kan man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya. Kira-kira apa? Jangankan kalau orang gambarnya begini. Jangankan kita Ramadan itu yang menyehatkan, kalau kita senang, kita punya tamu Pak, kita berteman banget sama tamu kita. Iya, tamu kita sama guru kita, orang yang ngasih ilmu sama kita. Ya saya coba aja kerja kalau saya naik rumah dia, masya Allah. Itu bebek kerbuk aja mah, insya Allah nggak dibikinin. Saya bikin. Saya naik rumah Kang Jaya, masya Allah. Beliau kalau saya mau datang Kang Jaya, saya mau naik rumah apa enggak? Itu nasi apa aja ada itu, walaupun saya belum makan. Artinya kan karena dia senang dengan kedatangan guru. Ya. Maka kalau kedatangan orang yang senang didatangi rumah kita, kita akan mempersiapkan segalanya. Bagaimana dengan ketika Ramadannya datang? Bulan penuh keberkahan, kan kita tahu, walaupun mohon maaf, orang kalau yang namanya puasa itu kan masya Allah godaannya luar biasa. Kadang-kadang saking laparnya di kita, iya niat ban modelnya kayak donat. Jadi saking lapar itu kita. Ya. Belum lagi masya Allah kalau haus luar biasa kita kan. Maka begini Pak, jangan dirahmati dari Allah. Paling tidak tahun lalu kita seperti ini, maka tahun ini jangan seperti itu, lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kita hanya bisa menghatamkan 1 kali Quran, maka targetkan untuk besok bisa menghatamkan 3 kali hataman misalnya. Kalau tahun lalu kita sholatnya mungkin cuma tarawih doang, sekarang tambahin, kan sholat sunnah banyak, ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu kan qabliyah ba'da sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Itu rawatib. Selain itu ada sholat sunnah yang bergandengan dengan sholat wajib, seperti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Itu sama. Itu sholat sunnah yang bergandengan dengan sholat 5 waktu. Ada juga sholat sunnah lainnya yang tidak berhubungan dengan tempat, atau berhubungan dengan waktu, yaitu sholat duha misalnya. Sholat duha juga terbagi 3 tuh Pak. Ada sholat yang pagi sekali, antara 1 jam setelah subuh sampai jam 8 atau sampai jam 7, atau biasa kita kenal dengan sholat syuruk namanya. Oh iya Pak ya, sholat syuruk. Yang kedua ada sholat duha yang kita kerjakan antara jam 8 sampai jam 10. Itu sholat duha namanya. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bisa Allah mudahkan urusan-urusan kita. Ya, misalnya gini Pak, kita biasa mengerjakan sholat duha itu waktu jam 8 sampai jam 10 tadi. Karena kita istiqomah, nanti Allah akan mudahkan Pak waktu kita. Contoh, kita biasanya pergi dari sini kemana, ya, punya urusan. Cuman karena kita biasa sholat duha, ntar Allah gampangkan tuh. Orang-orang termasuk kita agak, orang-orang terlambat kita nggak terlambat. Itu salah satu bagian dari Allah memberikan keutamaan ketika kita sholat duha istiqomah. Termasuk ketika kita mengistiqomahkan duha kita, kan doanya itu Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzil wa in kana fil ardi fa'akhrij. Ya Allah, kalau di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau duit saya haram sucikan, halalkan. Kalau duit saya jauh, deketin. Kalau duit saya dikit, banyakin. Itu doanya. Iya. Kadang-kadang kita apa doang, artinya kita gagal. Itu tuh pentingnya sholat duha. Belum lagi kita ada sholat yang namanya sholat tahajud, sholat tarawih, masya Allah. Kita kan kadang-kadang mohon maaf Pak, lagi pertama gua ramai luar biasa tarawih. Entar di akhir Ramadan dah. Ya, paling tinggal laki-laki mau nih. Bener ya? Iya. Awal-awal pertama, masya Allah. Udah tarawih itu Pak, serajin-rajinnya kita sholat, nih Pak. Ini saya bilang ini Pak. Serajin-rajinnya kita sholat, tetap aja kalau udah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita sholat tarawih insya Allah nggak boleh. Bener nggak?
nih. Dia jajaran, dia guru kita nih. Dia kan orang alim, orang pintar, orang soleh. Tahu-tahu dia yang sholat isya dia terawih. Dikata sama jamaah. Dalam satu WA itu gitu. Bener kan? Iya. Karena terawih itu fungsinya memang ada di bulan Ramadan. Maka manfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin dengan kita memperbanyak sholat. Yang kedua, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Quran itu kan dalam satu juz ada 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, berarti setiap sholat berapa? Cuma 2 lembar. Kalau 2 lembar kita bagi lagi. Sebelum sholat sama setelah sholat cuma berapa? 10 lembar. Hilang 10 lembar. Begitu. Iya. Ya, saya baca Quran nggak bisa. Udah baca alif-alifan aja kan. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, ibu, dapat tabah, lam malu, babalu, begitu. Mimbatama, lam malu, matalu, gitu. Iya. Kita baca tadi yang bisa. Terus perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis, memang sangat panjang, tapi saya akan persingkat Pak. Dari Thalha bin Ubaidillah, saya mengingatkan saja. Dari Thalha bin Ubaidillah, anak rajulan min Bali qala ma'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang anak remaja yang datang kepada Rasulullah, kemudian beliau masuk Islam. Dari situ kemudian orang itu ibadahnya rajin, dermawan, sholatnya rajin, puasanya rajin. Ketika suatu saat mereka ini anak remaja ini mendapatkan kesempatan dari Allah, dari Rasulnya untuk berjihad perang fisabilillah. Ketika jihad, ya, yang satu mati di medan perang, yang satu selamat, menang bahasanya begitu. Dan subhanallah, qala Thalha fara'aitu fil manami baina an'amin dababil jannah. Ketika Thalha itu mimpi dalam mimpinya, beliau melihat sudah ada depan gerbang pintu surga. Ini kalau sahabat Thalha bin Ubaidillah Pak yang mimpi, kira-kira benar apa salah? Yakin nggak kira-kira? Yakin nggak? Nggak perlu yakin kita, sebab Thalha bin Ubaidillah ini termasuk salah satu sahabat Rasul dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan termasuk ini Thalha bin Ubaidillah. Beliau termasuk salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Beliau bermimpi berada di depan pintu surga, kemudian dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ternyata yang dipanggil yang justru yang meninggalnya belakangan, bukan meninggal duluan. Jadi teman dari 2 orang pemuda tadi, yang satu meninggal karena syahid, yang satu meninggalnya mah ya biasa karena sakit. Cuma hidup setahun kemudian baru meninggal. Ibadahnya mana yang rajin? Justru yang mati syahid yang rajin ibadahnya. Yang mati belakangan mah ibadahnya biasa-biasa aja sebetulnya. Tapi ketika Thalha mimpi, justru yang dipanggil oleh malaikat penjaga surga adalah tuh orang yang tadi matinya belakangan. Baru yang mati syahid dipanggil untuk masuk surga, giliran Thalha baru masuk. Apa kata malaikat? Ya. Kata malaikat jangan. Fabalagha arji fa'inna kalam ya'mila kabah. Pulanglah engkau karena engkau belum bayar. Kalau bahasa sebenarnya gitu, belum bayar engkau masuk surga. Ini Thalha bangun dari mimpinya sadar, kemudian beliau bingung heran, ceritain sama para sahabat, akhirnya tempat, kemudian sampailah pada telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah balik nanya, fa'alu bidzalika balagha dzalika wa hadis waqala min ayyi dzalika ta'jabun. Dari mana kalian heran dengan hal itu? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulain ijtihadan sumastashhadu wa dakhala hadha al-akhir jannata qablahu. Kita begini bingung, gak heran ya Rasul. Ini orang yang satu matinya syahid, ibadahnya rajin, cuman kok dia masuk surganya belakangan. Justru yang matinya belakangan malah masuk surganya duluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makat hadza ba'da sana?" Bukankah dia wafatnya belakangan setelah setahun kemudian? Qalu bala, betul ya Rasulullah, beliau matinya belakangan, wafatnya belakangan. Qala, kata Rasul dalam sabdanya, "Wa adraka ramadhana fa shamahu wa shalla kaza wa kaza man sajada fi sana."
bukankah dia sempat memenuhi bulan Ramadan? Ini yang belakangan tadi kan. Dia ada sempat memenuhi bulan Ramadan, dia sholat di dalamnya, dia baca Quran di bulan Ramadan, dia pokoknya ngaji, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Dia sempat ketemu dengan bulan Ramadan, dia ibadah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi dalam jawaban tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fama bainahuma ab'adun mimma bainas samai wal ardh. Masya Allah. Ketahuilah kalian, saudaraku, kalau Nabi ini di antara keduanya itu jaraknya jauh antara langit dan bumi. Ternyata subhanallah, orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah, dia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kata Nabi. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dia ibadah dengan benar, mengharap ridho pahala dari Allah yang serius, maka Allah akan ampuni selesai. Mudah-mudahan kajian malam kali ini Allah memudahkan umur kita, memudahkan badan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya menjadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Maafin ya, mengenai masalah yang dikit ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Ya, namanya kita naik ojek tadi ya. Ya, mohon maklum ya. Mudah-mudahan kita bersehat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.